Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Ruang Demokrasi. Kini sekarang saya bersama Bang Febri Trivanda, Dawan ya. Sehat Dawan? Siap. Kepada saudara Ilham, ya, teman sekaligus sahabat juga di sini, dan Bang Abrar. Gimana Bang kabarnya? Siap. Oke. Di sini kita akan buka ruang channel yang temanya kita pakai malam ini adalah HIP dan hyperstruktural. Mungkin sedikitnya nanti bisa digambarkan bagaimana HIP dan hyperstruktural. Mungkin pada waktu dan depannya bisa kita minta kepada Bang Febri yang akan menjelaskan HIP dan hyperstruktural. Pada Bang Febri, waktu dan tempat kita persilahkan. Siap. Mungkin kita cerita santai ya untuk membahas tema pada malam hari ini. HIP dan hyperstruktural ini akan berasal dari tulisan saya yang saya buat sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi apa maksudnya? Kalau teman-teman riset, HIP itu kan adalah salah satu organisasi mahasiswa Islam yang bertujuan untuk keislaman dan keindonesiaan. Itu secara ringkasnya. Nanti teman-teman bisa cari lagi, silakan dicari searching tentang apa itu HIP. Nah, sementara hyperstruktural ini adalah istilah yang 1 tahun yang lewat itu coba saya kerucutkan untuk menganalisa fenomena sosial ataupun mengkonkretkan fenomena yang terjadi pada masa itu. Apa arti dari hyperstruktural? Hyperstruktural itu bagi saya adalah kehendak berlebihan untuk berkuasa. Jadi kalau Nietzsche itu buat buku Will to Power, saya buat sebuah pengertiannya itu kehendak berlebihan untuk berkuasa. Nah, jadi itulah pengertian hyperstruktural secara ringkasnya. Ini tuh. Ya, mungkin ada juga yang sebelumnya dari pikiran saya ingin bertanya, bagaimana sih latar belakang hyperstruktural yang muncul dari pemikiran apa yang melatar belakangnya dan dari segi apa memandangnya? Oh gitu. Kalau dari segi apa saya memandangnya, gini. Pada masa itu saya belum menemukan sebuah istilah yang tepat untuk mendefinisikan terkait fenomena yang saya lihat kebanyakan di organisasi gitu. Salah satunya HMI. Nah, jadi istilahnya itu tergolong ke dalam narsisme patologi gitu. Nah, jadi kalau hyperstruktural saya buat ya untuk menggambarkan fenomena itu gitu. Jadi ini sejatinya berangkat dari keresahan saya yang melihat banyak sekali orang-orang, khususnya mahasiswa yang memiliki sikap haus akan kekuasaan gitu. Jadi kayak seperti tujuan hidupnya itu untuk berkuasa aja gitu. Jadi nggak ada lagi rasanya hal-hal lain yang ingin dia tuju selain daripada kekuasaan. Padahal masih banyak ruang-ruang yang lain yang ada di dunia ini gitu. Tapi kenapa semuanya malah ingin mengejar kekuasaan? Nah, jadi berangkatlah dari keresahan itu saya coba untuk merumuskan salah satu istilah, yaitu hyperstruktural, agar supaya saya lebih mudah untuk mengenal sesuatu tersebut gitu. Sama aja kan kalau kita buat misalkan ini rokok, kenapa kita kasih istilahnya rokok gitu. Jadi biar lebih mudah kita mengenalnya ini rokok, ini asbak misalnya gitu kan. Jadi harus kita taksonomikan masing-masing istilah itu. Jadi agar supaya ada pembatasan klasifikasi terhadap sesuatu supaya mudah diidentifikasi gitu. Jadi itu aja sih dengan latar belakang. Bagaimana mungkin Abang Abra memahaminya sih? Kalau pandangan Abang lah tentang yang dijabarkan oleh Abang Febri tadi tentang hyperstruktural, mungkin Abang pernah juga merasakan hal semacam itu dalam organisasi Abang sendiri ya. Mungkin sedikit pandangan gitu. Pendataan Bang Febri tadi ya. Ya kalau saya pribadi kan, jika memang hyperstruktural itu adalah diistilahkan dengan keinginan untuk berkuasa, jadi bisa diistilahkan salah satunya dari kepentingan politik lah gitu. Iya. Dan yang jadi menarik dari pembahasan kali ini itu kan dari sekian banyak OKP gitu.
Kenapa HMI ini dikaitkan dengan hyperstruktural? Iya. Nah, apa yang menjadi menariknya gitu? Ya mungkin bisa Ini dijawab. kan jadi pertanyaan bagi saya gitu. Oke. Mungkin bisa dijawab sama Bang Ya, Fikri. kenapa kok dikaitkan dengan HMI gitu ya? Pertama, saya tidak tergabung dalam organisasi seperti misalkan IMM, SEMI, kami dan lain-lainnya, pokoknya lah KPU yang ada. Dan saya kebetulan adalah anak HMI gitu. Jadi karena saya bergabung di dalamnya, sehingga ini lebih apa ya? Lebih tepat rasanya, lebih efektif ketika saya berada di dalam, lalu saya melakukan kritisisme di dalamnya. Masa ya kita ingin mengkritik sesuatu tapi masuk ataupun mengenal sistem itu lebih jauh tidak kita lakukan. Nah, jadi itu aja sih makanya HMI. Sebenarnya organisasi lain juga banyak, lainnya HMI gitu. Tapi ini saya coba untuk kerucutkan di HMI agar organisasi lain nanti kalau saya bahas, memang saya siapa gitu kan? Nanti tersinggung pula mereka, saya bukan bagian dari mereka gitu. Tapi yang saya pahami ya kita sama-sama organisasi mahasiswa Islam, cuma secara apa ya? Ini kan kendaraan yang berbeda. Ya mungkin segitu juga penjelasan dari mungkin apa yang bisa Dawan lah sebagai pendengar, apa yang bisa Dawan tangkap dan Dawan simpulkan dari pernyataan Bang Febri tadi. Jadi langsung dalam konteks menyimpulkan itu ya. Iya, menyimpulkan. Mungkin kalau bicara hybrid struktural ya, hiper struktural, keterpaksaan ya, memaksakan sesuatu dalam kondisi zaman yang tidak stabil gitu ya. Tentu di sini ada kegamang dalam bergerak, dalam berbicara kaum intelektual, kaum aktivis yang secara gerakan memang perlu dilihat. Berlebihan tadi itu malas dihindari gitu, karena bahasa keterpaksaan, kelebihan tadi itu ini menjadi salah satu PR kita sebagai kaum muda gitu dalam berbicara dalam konteks keorganisasian di tingkatan maupun pelajar, mahasiswa dan pemuda gitu. Karena ini tidak akan lepas dari yang namanya fungsi dan peran di organisasi. Ya, mungkin menarik juga ya yang pembahasan dari kesimpulan, pertanyaan. Mungkin kita bisa masuk ke segmen berikutnya. Ini bertanya dulu Bang. Kenapa hyperstruktural itu yang lahir dari pemikiran Bang itu bisa terjadi? Apa yang Bang lihat di dalam? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa hyperstruktural itu bisa terjadi? Artinya nih sebuah pertanyaan yang sifatnya apa ya? Misalkan saya nih sebagai individu yang memiliki rasa haus akan kekuasaan gitu, ya kan? Kenapa kok itu bisa muncul gitu? Nah, jadi saya kemarin itu menemukan sebuah istilah yaitu narsisisme atau narsisme. Jadi singkat cerita kayak gini lah dalam sebuah kisahnya sejarah kata secara etimologi. Jadi ada seorang pemuda di zaman Yunani kuno itu namanya Narkisos. Narkisos ini adalah pemuda yang boleh dikatakan paling ganteng di masanya, paling gagah. Tapi bukan fuckboy. Karena apa saya katakan bukan fuckboy ya? Karena pada masa itu setelah ia melihat wajahnya di air, kemudian dia dikutuk tidak bisa mencintai orang lain. Jadi dia hanya bisa mencintai dirinya sendiri. Makanya dia bukan fuckboy ya. Narkisos itu. Nah, jadi inilah yang diambil kemudian singkat cerita diambil oleh Sigmund Freud dengan istilah narsisisme, yaitu kecintaan terhadap diri sendiri secara berlebihan. Nah, apa wujud yang secara berlebihan itu? Misalkan nih dalam sebuah forum diskusi atau dalam sebuah cerita gitu dengan orang-orang, dialog dengan orang-orang, mereka ingin selalu mendominasi gitu. Jadi inginnya ngomong terus, tapi nggak mau mendengarkan gitu. Belum selesai orang ngomong lagi udah dipotongnya. Nah
itu adalah salah satu ini diidentifikasikan sebagai sifat narsis. Jadi dia ingin selalu ditinggikan, ingin dikultuskan, merasa dirinya yang paling baik dari segalanya, yang paling superior, sementara yang lain itu inferior gitu. Jadi orang-orang yang narsis ini kalau kita bawakan ke dalam hiperstruktural tadi itu, ya mereka mungkin ya kayak gini kisah, mereka ingin dipandang, ingin dilihat, ingin dikultuskan, sehingga kekuasaan ini menjadi salah satu ladang yang tepat untuk mereka tuju gitu. Nah, saya teringat sekali dalam buku Masyarakat yang Sehat Erich Fromm itu, salah satu bahasa yang disebutkan Erich Fromm itu adalah kebutuhan manusia itu sesuai dengan kondisi eksistensinya, kata Erich Fromm dalam buku Masyarakat yang Sehat. Nah, jadi misalkan nih dia di rumahnya itu tidak mendapatkan pengakuan ini secara lingkungan informalnya, sehingga dia akan mencari pengakuan itu di luar. Nah, bentuk pengakuan itu bisa beragam-ragam ya. Salah satunya adalah haus akan kekuasaan tadi. Salah satu tempatnya adalah kekuasaan tadi. Ketika orang memiliki kekuasaan, maka dia akan memiliki potensi untuk diakui oleh orang banyak atau oleh orang lain. Sehingga disitulah yang menjadi kebutuhannya gitu. Nah, jadi istilah ini berbagai macam lah faktor yang kenapa dia bisa muncul, tapi yang paling tepatnya itu adalah karena adanya rasa kecintaan terhadap diri sendiri secara berlebihan. Ya, gitu. Kayak kata Dawan tadi, yang berlebihan itu nggak baik. Iya, betul. Makanya kalau kita terlalu berlebihan, porsinya itu bisa menyebabkan perut sakit atau banyak lah gitu. Iya, betul semua. Ya gitu sih. Tadi kan katakan kan kalau Narkisus ini dia dikenal dengan orang yang gampang pada masanya gitu kan. Iya. Dan dia dikutuk gitu kan. Nah, apakah dikutuknya Narkisus ini karena rasa iri dia kepada Narkisus atau bagaimana itu? Rasa iri dari Kepada Narkisus ini kan dia dikutuk gitu. Apakah orang yang mengutuk dia karena rasa iri? Yang mengutuknya ya dewa. Apa Dewa. Kalau dewa dalam mitologi Yunani kan itu adalah Tuhan. Gitu. Iya. Jadi mungkinnya dewa. Iya betul. Mungkin sangat juga ya pembicaraan kita tentang Narkisos ini ya. Mungkin karena sekelumit yang terjadi, permasalahan mungkin dari Abang Febri sendiri bisa mengasih resolusi yang Abang tawarkan, apa yang bisa Abang tawarkan untuk mencegah itu. Ya, tapi sebelum masuk ke situ kayak gini. Kan kita sekarang temanya nih mengenai HMI dan infrastruktural. Jadi sebenarnya di HMI ini ada nggak sih orang-orang yang memiliki rasa cinta terhadap diri sendiri secara berlebihan, kemudian kehausan mereka akan kekuasaan itu ada nggak? Menarik. Ada. Iya kan? Kalau kita lihat secara rekam jejak itu setiap diri kader pasti memiliki jiwa rasa ingin diakui itu karena itu kan rasa ingin diakui sebagai warga keanggotaannya di himpunan gitu kan, organisasi gitu kan, atau dia ingin diakui secara keorganisasian bahwasanya dia aktif bergerak di sana dan dia secara pengakuan dirinya itu memang saya ada di sini gitu, eksistensinya diakui gitu. Nah, maka berbicara organisasi atau cakupannya HMI dan hiperstruktural tidak akan lepas dengan yang dikatakan oleh eksistensi tadi itu, eksistensi itu. Ketika Febri tadi bilang ada berkaca ke sungai tadi, dia kan berkaca dengan dirinya sendiri gitu kan. Maka ketika berbicara kepuasan diri, dia akan melihat bagaimana respon dari pengakuan dari lingkungannya tadi gitu, bagaimana dia diperlakukan di organisasi tadi gitu, apakah baik, buruk, atau sebaliknya gitu. Jadi secara tidak langsung manusia itu membutuhkan eksistensi, Butuh pengakuan. tapi harus memporsikan dirinya. Ya kan itu benar, itu seperti kata Abraham Maslow kan, bahwa manusia itu membutuhkan reward, membutuhkan penghargaan, pengakuan dan lain-lain gitu.
Tapi kalau kita lihat sendiri yang kita nggak perlu ambil contoh jauh-jauh kan gitu. Kita ambil yang dekat di dalam tubuh HMI itu sendiri ya banyak kok setiap terjadi pemilihan dimanapun ya, baik itu di ranahnya komisariat, cabang sampai kepada PB, hal ini juga terjadi gitu. Itu sudah Asalkan kekuasaan yang mampu menghabiskan uang yang begitu banyak untuk acara tersebut hanya untuk membeli suara dan mendapatkan kursi ya. Maksudnya kursi yang dia tuju itu adalah ya 01 lah yang ini. Ya kalau kita berkaca bisa lebih dekat kan ada nih musyawarah Bako kan sampai sekarang juga belum selesai gitu. Yang ada ya Batu Sumbar ya, yang ada 3 kandidat di sana gitu. Mungkin ya kita kalau bisa memprediksikan, karena kita tidak masuk di dalam, tentu kita tidak bisa lebih jauh ya berbicara. Ya mungkin kalau kita prediksikan premis awalnya, kita sebagai kader tentu bertanya gitu, kenapa kok musyawarahnya baru selama ini pendingnya gitu? Ada apa sebenarnya? Itu wajar kita sebagai kader bertanya ya kan? Kok bisa selama itu musyawarahnya? Padahal sejatinya ya forum-forum musyawarah diam itu adalah tempat kita mengimplementasikan apa yang telah mengimplementasikan ide-ide kita yang telah kita dapatkan di warung kopi gitu. Jadi selesai masalah itu sebenarnya di luar gitu, di kopi. Bahkan sebelum musyawarah terjadi itu kita ya udah menyelesaikan hal yang di dalam forum itu di dalam tempat kopi gitu. Jadi kita hanya ingin mengajukan ide di dalam itu, menyampaikan ide, ya itu aja gitu. Jadi kita juga heran kenapa berlama-lama gitu ya. Terus juga ya apakah itu bisa dikategorikan sebagai hiperstruktural? Ya kalau kita berprediksi ya mungkin calon ini sama-sama punya niat yang keras sehingga tidak ada satupun yang rasanya ingin bukan mundur. Ya intinya mereka sama-sama ingin mendapatkan kursi itu gitu. Ya kalau kita katakan egois ya mungkin kita sendiri dibilang sok tahu nanti ya. Tapi intinya ya kenapa selama itu dipending, perkiraan saya karena masing-masing bersikeras ingin mendapatkan kursi 01 tersebut gitu ya. Jadi ya, itu bisa dikatakan juga sebagai kehendak untuk berkuasa. Cuman di sini apakah itu berlebihan atau tidak ya Allah alam, hanya mereka yang tahu. Tapi prediksi saya pasti ada, karena gini, sifat narsis itu selalu kata Sigmund Freud ada di setiap dalam diri manusia. Artinya potensi untuk mereka menjadi seorang narsis atau yang kita kenal tadi dengan istilah hiperstruktural itu yang mungkin saja bisa ada. Nah jadi intinya kayak ini juga ya. Ini bukan hanya ada di kalangan HMI, tapi juga di kalangan organisasi lain itu sangat banyak. Gitu. Jadi semua sekarang tuh tak kenapa lah mahasiswa itu orientasinya ya kekuasaan dan kekuasaan. Gak ada yang lain rasanya gitu. Mungkin karena kita nanti pemimpin mungkin ya kalau sebagai khalifah kan itu bukan pemimpin kita jadi presiden, jadi ketua cabang, gitu gitu juga sih. Kalau semuanya dia dipimpin, syaratnya untuk menjadi pemimpin itu kan ada yang dipimpin. Kalau nggak ada yang dipimpin ya semuanya dipimpin kayak mana pula kan? Itu kan parah juga. Jadi juga itu benar kata Dawan tadi. Ya manusia itu harus bereksistensi. Jadi mahasiswa sekarang itu banyak juga yang nggak bisa bedain mana yang eksistensi, mana yang narsisisme, yang harus kekuasaan tadi atau hiperstruktural. Ya kalau kata Jean-Paul Sartre itu, ketika manusia tidak bereksistensi berarti dia telah menurunkan derajat mereka menjadi benda. Karena manusia itu sifat kebebasan mereka adalah just in ansih. Sementara
benda itu does think for self. Benda itu tidak sadar akan dirinya dan tidak sadar akan apa yang ada di luarnya. Sementara manusia sadar akan dirinya dan sadar apa yang dengan apa yang ada di luarnya, sehingga manusia bisa punya banyak pilihan bebas yang bisa mereka lakukan. Karena ada punya pilihan bebas itu, makanya manusia bisa bereksistensi. Sedangkan benda apapun itu bereksistensi. Maksudnya bereksistensi itu kan adalah mengaktualisasikan dirinya, gitu. Tapi kalau misalkan eksistensinya yang diaktualisasikan itu adalah kekuasaan, yaitu bisa masuk ke dalam narsisme patologi. Bukan berarti eksistensi itu negatif. Ini orang banyak anggap negatif gitu. Ya sampai nggak bereksistensi berarti dia menurunkan derajat sebagai manusia menjadi benda, menggeletak aja gitu. Iya, naik sekali. Jadi itulah. Ya, mungkin banyak kenal apalagi dalam struktural organisasi kan yang memakan HMI ya. Mungkin dengan kejadian tadi juga apa sih bisa mengetahui solusi atau bisa menetralisir lah supaya harus kekuasaan itu tidak berlebihan dalam diri kalian. Kalau resolusi untuk permasalahan ini sebenarnya mungkin udah banyak yang merumuskan. Cuman kalau yang pengetahuan saya dan dalam pemikiran saya itu, saya cukup masih ingat itu dengan hasil kongres Pekanbaru itu. Jadi di bagian awal kalimatnya itu ia dikatakan bahwa kita adalah organisasi minoritas kreatif inovatif. Minoritas kreatif inovatif. Yang kurang dari kita sekarang adalah kreativitas dan inovasi. Ya kan? Coba kalau seandainya kita punya banyak kreativitas, otomatis kita banyak hal yang bisa kita hasilkan, gitu, kita produksi. Gitu. Misalkan ada 100 orang kader hobi menulis, 100 orang kader hobi bikin konten, 100 orang kader hobi buat pakaian, gitu, menjahit. Gitu. Nah, ketika udah banyak itu terbagi-bagi, otomatis mereka minat untuk kekuasaan itu pun ya nggak ada, karena mereka akan menyesuaikan diri dengan potensi mereka di mana. Ini kan karena nggak ada kreativitas, akhirnya mereka ya udah karena ada satu pilihan yaitu kekuasaan, mereka pilih ke jalur itu. Hampir seluruhnya lari ke jalur itu. Coba kalau banyak yang menulis, misalkan banyak yang menghasilkan karya tuh, otomatis ya karena kesibukan mereka ini kadang mereka nggak kepikiran nih untuk bisa ikut ke dalam kekuasaan gitu. Atau juga misalkan nih dalam lembaga-lembaga itu, lembaga pengembangan profesi, misalkan kita taruh LEMI ya, kita tahu bahwa di masing-masing HMI di Indonesia ini, masing-masing cabang kota atau kabupatennya, di sana terdapat berbagai macam misalkan kuliner atau pakaian atau identitas, pokoknya yang menjadi identitas mereka di sana. Kalau kita Bukit Tinggi misalkan ada Sanjay gitu. Di Aceh misalkan ada kopi Aceh ya. Kenapa coba nggak kita coba untuk berbisnis di sana? Berbisnis di sana artinya ya barter gitu, tukaran. Misalkan kan di Banda Aceh itu, kalau nggak salah saya, teman-teman saya bilang 60% di sana adalah orang Sumbar, adalah orang Sumbar, Sumatera Barat. Kita distribusikan saja ke sana. Mereka distribusikan pula kopi Aceh ini ke sini. Jadi misalkan LEMI itu juga jadi lembaga yang seksi, akhirnya dia bisa menghasilkan profit sendiri gitu. Nah, dengan demikian ya sejahteralah anak LEMI ya, nggak harus jalan proposal ke senior. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di LEMI, dan tergantung orang lagi bagaimana cara mengembangkannya gitu. Jadi kata kuncinya di sini yang paling penting itu adalah tingkatkan kreativitas dan inovasi gitu. Supaya kejaran kita nggak hanya struktural aja. Begitulah. Mungkin kader juga punya potensinya masing-masing, punya bidangnya masing-masing juga kan. Iya. Jadi dengan kita menghasut mereka itu hanya fokus pada kekuasaan.
Jadi kan setiap orang punya tempat masing-masing. Tinggal mengarahkannya. Dan ada lagi yang lucunya nih. Nah. Yang lucunya tuh kaderisasi di struktural gitu. Jadi ada gerbong nih. Misalkan saya punya gerbong, Dawan punya gerbong gitu. Jadi adik-adiknya ini bertarung terus. Adik-adik saya, adik Dawan itu bertarung terus memperebutkan kursi kekuasaan. Misalkan yang menang Dawan di kaderisasinya siapa, besok penerusnya ini. Jadi kadang kalau menjadi pemimpin itu seringkali yang menjadi pemimpin di sebuah organisasi amanah itu berada di pundak yang salah. Seharusnya kan amanah itu tidak akan salah memilih pundak, tapi ini ternyata ya amanahnya berada di pundak yang salah. Artinya bukan apa ya, karena tidak layak, atau masih banyak yang layak daripada itu, tapi karena dia adik-adik saya makanya saya naikkan. Ya, main alumni sama kayak musyawarah Batko sekarang kan main alumni turun semuanya. Ya. Itu salah satu bentuk haus kekuasaan itu ya. Dan tambahnya mungkin itu salah satu juga bentuk bagaimana kondisi HMI pada hari ini itu kan. Iya. Kita lihat itu. Mungkin kalau secara arena dalam kongres lah atau musyawarah atau konferensi cabang, kita mungkin kalau melihat itu kan ruang-ruang arena-arena yang melahirkan gagasan politik, gagasan yang secara melahirkan proses bagaimana organisasi ini bisa berkembang. Karena ini berbicara tentang apa yang kita sampaikan tadi itu, bagaimana tidak mengarah pada narsis, tapi bagaimana eksistensi dari kalian itu benar muncul murni untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi kalau kita lihat tekanan dari senior ini, tentu kita akan melihat dari segi mananya gitu. Apakah melihat dari sisi positif atau negatif. Makanya berbicara tentang hiperstruktural ini, itulah tadi keterkaitan antara senior dan kader. Ini pasti ada saling menguat ataupun ada tekanan yang akan lahir itu. Maka disinilah kader-kader HMI ditekan untuk harus menjaga nilai-nilai independensinya. Itulah yang mau dibawa politis ya. Yang dibawa dengan politis, dan kita sebagai kader HMI itulah yang harus kita tekan lagi. Kita jaga bagaimana independensi secara organisasi, secara independen etis dan organisatoris itu benar-benar bisa terwujud. Mungkin Bang Pras sendiri punya pandangan lah ya tentang fenomena yang terjadi saat ini lah. Ya nggak jauh beda dari yang disampaikan sama Bang Rudi tadi ya. Ya, salah satu bentuk dari musyawarah daerah yang sedang berlangsung lah di Sumatera Barat itu. Bahkan kami pun sampai turun tangan gitu. Untuk menaikkan kandidat yang akan dicalonkan gitu. Itu kalau dari saya sendiri. Jadi seakan-akan dah mencampur tangan di luar kader itu sendiri. Nggak seharusnya dia masuk gitu. Iya. Jadi disitulah rusak demokrasi itu kan, proses lagi itu ya. Akhirnya sampai sekarang pun nggak selesai gitu, mestinya kan aturan nggak selesai, ya belum selesai sampai sekarang gitu. Paling nunggu apa ya, ladang gandum di hujan tiap coklat. Ya, mantap. Tapi itu tadi kalau untuk solusi untuk individu masing-masing, karena sifat narsis itu ada di dalam diri setiap manusia. Karena Andre Morrison itu dia tidak akan menjadi sebuah penyimpangan tatkala orang-orang itu bisa menyeimbangkan rasa cinta mereka terhadap diri sendiri dengan yang sesuatu berada di luarnya. Artinya jangan hanya mencintai diri sendiri, karena ya mencintai yang lain itu juga perlu. Ini cinta dalam kategori ya, karena orang cinta itu diasosiasikan langsung sama lawan jenis. Padahal cinta itu luas ya. Iya. Oke Bang, mungkin udah banyak juga yang kita bahas ya. Pertanyaan, tanggapan, kesimpulan ya. Mungkin untuk mengakhiri acara kita malam ini, hari inilah mungkin ada kesimpulan lah untuk penutup kita kan. Mungkin ada statement dari apa ya? Iya, pribadi. Ya. Ada statementnya gitu mungkin ya, yang akan sampaikan itu ya. Closing statement. Iya. Satu-satu orang sebagai kita menyimpulkan itu.
Jadi manusia itu ibaratkan sebuah pohon yang ingin menjulang tinggi, ingin tumbuh tinggi. Pohon yang semakin tinggi itu, maka akarnya itu akan semakin jauh masuk ke dalam tanah, yaitu ke dalam kegelapan atau kejahatan. Artinya ketika manusia ingin semakin tinggi, ya maka ia akan masuk ke dalam kegelapan, kejahatan gitu. Nah, saya tawarkan seperti apa yang disampaikan oleh Eric Fromm itu. Kita harus mengubah cinta narsistik menjadi cinta kolektif. Artinya tidak hanya mampu mencintai diri sendiri, tapi juga mampu mencintai semua makhluk hidup. Nah, itu juga selaras dengan yang disampaikan oleh Charles Darwin. Mungkin itu dari saya. Ya, mungkin kalau Abdullah sendiri punya kesimpulan sendiri lah. Kalau saya sendiri menyimpulkan bereksistensi itu boleh, asalkan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Karena seperti yang kita dengar tadi, tidak semua eksistensi itu nilainya negatif gitu. Nah, dia akan menjadi negatif karena kalau eksistensi itu demi kepentingan dia sendiri gitu. Dan dia akan menjadi positif kalau itu demi kepentingan kelompok ya, kepentingan orang lain. Ya, mungkin kalau sendiri lah apa yang kalian tarik kesimpulan dari kegiatan ini. Mungkin kalau secara pesan moral, yang pastinya jadilah orang bijak dalam bergerak